Pengertian haji. Haji secara bahasa bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Jadi, haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan, artinya fulan mendatangi kita. Dan makna rajulun mahjud adalah orang yang dimaksud. Haji secara istilah berarti berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Pengertian di atas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, ziarah. Ziarah dalam hal ini maksudnya adalah mengadakan perjalanan dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh, hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Mekah. Yang kedua, tempat tertentu. Tempat tertentu dalam hal ini maksudnya adalah Ka'bah di Baitullah, kota Mekah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang ketiga adalah waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini maksudnya adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang keempat, ada amalan tertentu. Amalan tertentu dalam hal ini maksudnya adalah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji, dan sunnah seperti tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Musdalifah, dan amalan yang lainnya. Yang kelima adalah dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah di sini maksudnya adalah semua itu tidak akan bernilai haji jika tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya macam-macam haji. Yang pertama ada haji qiron, yaitu berihram dengan niat haji dan umroh. Wajib menyembelih hewan kurban. Dan ucapan talbiyah ihramnya, labbaik Allahumma umratan wa hajjan, la riya'a fihi wa la sum'ata. Yang kedua, ada haji ifrad, yaitu berihram dengan niat haji saja tanpa umroh. Tidak wajib membeli hewan kurban. Dan ucapan talbiyah ihramnya, labbaik Allahumma hajjan, la riya'a fihi wa la sum'ata. Yang ketiga, ada haji tamattu, yaitu umroh pada bulan-bulan haji. Berihram haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Lalu tahlul laki-lakinya, rambut dipotong pendek saat umroh dan dicukur habis saat tahlul haji. Dan tahlul wanita, rambut dipotong 1 ruas jari saat umroh maupun haji. Dan ucapan talbiyah ihramnya, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji, la riya'a fihi wala sum'ata. Selanjutnya yaitu hukum haji. Kewajiban untuk berhaji ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non-Islam ingin berhaji, maka ia harus bersyahadat terlebih dahulu. Lalu lakukan kewajibannya sebagai Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, berakal.
Maksudnya, harus sehat secara rohani atau tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak akan terkena beban kewajiban agama. Yang ketiga, balik, yaitu telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan, sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Yang keempat, merdeka, yaitu orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Dan yang kelima, mampu, yaitu mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi. Selanjutnya adalah rukun haji. Yang pertama ada ihram, yaitu berniat akan melakukan ibadah haji dengan mengenakan kain ihram atau kain putih yang tidak berjahit. Niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Dan hal yang wajib dalam ihram yaitu yang pertama harus ihram sejak dari mikot, dan yang kedua tidak memakai pakaian yang ada jahitannya dan membentuk lekuk tubuh. Seperti laki-laki tidak boleh memakai baju, mantel, jubah, penutup kepala, dan kuf atau sepatu. Dan untuk wanita tidak boleh memakai cadar atau nikob dan sarung tangan. Selanjutnya untuk sunnah-sunnah ihram. Yang pertama mandi, yang kedua memakai minyak atau wangi-wangian, yang ketiga memotong bulu yang ada di seluruh tubuh, lalu memotong kuku karena dilarang saat ihram. Yang keempat, untuk laki-laki memakai izar atau sarung dan rida atau kain atasan berwarna putih bersih dan memakai sandal. Dan untuk wanita, boleh memakai pakaian apa saja yang disukainya, tidak harus warna tertentu, dan tidak menyerupai pria. Yang kelima, berniat ihram setelah sholat. Dan yang keenam, memperbanyak bacaan talbiyah. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang paling penting dalam rukun haji dan wajib dikerjakan adalah wukuf di padang Arafah. Orang yang tidak melaksanakan wukuf berarti hajinya tidak sah. Pada waktu wukuf sebaiknya jamaah haji melaksanakan sholat, zikir, dan membaca doa serta memperbanyak membaca Al-Quran. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dengan posisi Baitullah di sebelah kiri, yang dimulai dari Hajar Aswad, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim, wal yatufu bil baitil atiqi, yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, atau Baitullah. Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Dan adapun syarat-syarat tawaf, yang pertama yaitu suci dari hadas, yang kedua menutup aurat karena sama seperti sholat, yang ketiga tawaf dilakukan di dalam masjid, atau jauh dari masjid juga tidak apa-apa. Yang keempat, ketika bertawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri. Yang kelima, ada 7 kali putaran. Yang keenam, dilakukan berturut-turut. Dan yang ketujuh, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Rukun haji yang keempat adalah sa'i, artinya berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat sa'i, yang pertama niat, yaitu Allahumma inni uridu an as'a bainas sofdo wal marwata sab'ata ashwati sa'yal hajja lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, aku hendak sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i haji karena Allah Ta'ala. Yang kedua, harus berurutan antara tawaf lalu sa'i. Yang ketiga, dilakukan berturut-turut antara setiap putaran. Namun, jika ada sela waktu sebentar antara putaran, maka tidak apa-apa. Yang keempat, menyempurnakan hingga 7 kali putaran. Dan yang kelima, dilakukan setelah melakukan tawaf yang sahih. Dan rukun haji yang kelima, yaitu tahallul.
yaitu mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan rukun haji yang keenam yaitu tertib, artinya mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Dan perlu diingat, apabila salah satu rukun haji tidak terpenuhi, maka hajinya tidak akan sah atau batal. Materi selanjutnya mengenai wajib haji. Aktivitas wajib haji yaitu melakukan beberapa aktivitas yang diperintahkan saat berhaji. Jika aktivitas-aktivitas tersebut ada yang tidak dikerjakan karena lupa, maka hajinya tetap sah, namun diharuskan membayar dam atau denda. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah berikut, barang siapa meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib menyembelih kurban. Hadis riwayat Malik. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam kegiatan wajib haji. Yang pertama, memakai ihram dari mikot. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Definisi ditetapkan waktu tersebut adalah bahwa ihram atau niat untuk haji hanya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan atau pada bulan-bulan haji saja. Yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah sampai terbit fajar shodiq atau waktu subuh. Alasan wajibnya hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mabit di Musdalifah. Begitu pula Allah Ta'ala memerintahkan berzikir di Masyaril Haram atau Musdalifah dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha afatum min arafatin fadzakurullaha 'inda masyaril haram, yang berarti maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di masyaril haram atau Musdalifah. Surat Al-Baqarah ayat 198. Dan yang ketiga adalah mabit atau bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang dilakukan setelah terbit matahari. Yang kelima adalah tawaf wado atau tawaf perpisahan. Tawaf wado artinya tawaf ketika meninggalkan Ka'bah. Hukum tawaf adalah wajib. Bagi yang meninggalkan tawaf wado, maka ia wajib membayar dam atau denda, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghfiranna uhadun hatta yakuna khiru ahudihi bi baiti. Yang berarti janganlah seseorang pergi atau meninggalkan Mekah sampai akhir dari ibadah hajinya adalah tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam adalah melontar ketiga jumroh dimulai dari jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap jumroh 7 kali lemparan batu. Melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir ke barat. Dan yang terakhir adalah meninggalkan larangan-larangan saat berihram. Materi selanjutnya mengenai sunnah haji. Sunnah dalam ibadah merupakan penyempurna, maka melakukan sunnah dalam ibadah haji dan umroh sangat dianjurkan dan rugi jika ditinggalkan. Berikut sunnah haji dan umroh. Yang pertama, melaksanakan haji tamatu. Dan yang kedua, memperbanyak baca talbiyah. Dan yang ketiga, tawaf kudum. Dan yang keempat, sholat sunnah tawaf. Yang kelima, mandi ihram. Dan yang keenam, berpakaian ihram kain putih bagi laki-laki. Dan yang ketujuh, minum air zam-zam. Dan yang kedelapan adalah mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah. Materi selanjutnya mengenai hal yang membatalkan haji. Ibadah haji menjadi batal atau tidak sah karena melaksanakan salah satu dari 2 hal berikut. Yang pertama, jima atau hubungan intim suami istri yang dilakukan sebelum melempar jumratul Aqobah. Adapun apabila dilakukan sesudah melempar jumratul Aqobah dan sebelum melaksanakan tawaf ifadah, maka hal itu tidak membatalkan hajinya. Meski demikian, pelakunya tetap berdosa. Dan yang kedua, meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun haji. Apabila haji seseorang batal karena salah satu dari 2 perkara ini, maka wajib baginya berhaji kembali tahun berikutnya apabila ia mampu.
Jika tidak, maka pada waktu ia mampu untuk berhaji, karena kewajiban haji bersifat segera setelah ada kemampuan. Hal yang diharamkan di kedua kota haram, Mekkah dan Madinah, terdapat salah satu hadis dalam As-Sahihain dan kitab yang lainnya dari Ubaid bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berarti sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekkah dan mendoakan penghuninya, serta aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekkah. Mengharamkan dua kota suci ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kedua nabi dan rasulnya. Jika disebut dua kota haram, maka keduanya adalah Mekkah dan Madinah. Tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i, kecuali untuk kedua kota ini. Tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i untuk Masjid Aqsa, jika tidak juga untuk Masjid Ibrahim Al-Khalil, karena wahyu tidak menanamkan haram kecuali Makkah dan Madinah. Ini adalah penetapan hukum. Akal manusia tidak mempunyai peran dalam hal ini. Dalam dua kota haram ini diharamkan beberapa hal. Apabila seseorang hidup di dalam kedua kota ini, ia tidak boleh mengerjakan hal yang diharamkan tersebut, atau orang yang datang berkunjung untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, atau untuk kepentingan lainnya. Hal-hal lain yang dilarang itu sebagai berikut. Yang pertama, memburu hewan dan burung, mengejarnya, atau membantu untuk mengerjakan hal tersebut. Dan yang kedua, memotong pepohonan dan durinya kecuali sangat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga, membawa senjata. Dan yang keempat adalah memungut barang temuan di tanah haram Mekkah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi orang yang bermukim di sana, ia boleh mengambilnya, lalu mengumumkannya. Perbedaan antara orang yang berhaji dengan orang yang bermukim di sana jelas.